Selamat berjumpa kembali anak-anak kami dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai gereja. Gereja sebagai persekutuan umat Allah. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah disadarkan bahwa gereja itu bukan hanya bangunan saja, tetapi persekutuan umat Allah. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya sifat-sifat gereja itu. Bagaimana sifat-sifat persekutuan umat Allah ini. Maka mari kita bersama-sama dengan tekun mengikuti dan menyimak materi ini. Sifat-sifat gereja. Ini sifat-sifat gereja ini dibagi menjadi, ada yang tahu berapa? Ada yang tahu berapa sifat gereja? Yang pertama, gereja yang satu. Yang kedua, gereja yang kudus. Yang ketiga, gereja yang Katolik. Yang keempat, ada yang tahu? Gereja yang apostolik. Ada 4 sifat gereja. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Setiap bagian-bagian ini kita akan membahas melihat dasar biblisnya. Dasar biblis artinya bahwa apa yang dikatakan oleh kitab suci mengenai gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, gereja yang apostolik ini. Mari kita melihat gereja yang satu. Sifat gereja Katolik yang pertama adalah satu. Satu di sini berarti bahwa gereja Katolik berperan pada satu naungan kepemimpinan gereja, atau yang bisa juga disebut sebagai kepala gereja yang dipimpin oleh paus. Ada yang tahu siapa paus kita sekarang? Saya yakin kita semua tahu. Paus mewakili keberadaan gereja yang tidak kelihatan, dan dengan kata lain itu Yesus Kristus sendiri. Pemimpin gereja itu sebenarnya adalah Yesus. Sekarang tampak dalam diri paus. Di bawah jabatan kepausan akan ada jabatan uskup yang memegang kesatuan gereja Katolik pada suatu wilayah tertentu. Siapa nama uskup kita di Medan? Siapa nama uskup kita di Padang? Sibolga? Sibolga sekarang belum ya, belum ada karena uskup Situmorang sebelumnya sudah meninggal. Dan uskup juga akan mewakili bawahan lagi, memiliki bawahan lagi yang memegang wilayah, memiliki cakupan yang lebih kecil, dan begitu seterusnya. Semua sistem kepemimpinan ini akan terpusat. Karena adanya sistem yang terpusat inilah, maka gereja Katolik di seluruh dunia akan memiliki pedoman yang sama, seperti kalender liturgi misalnya, atau bacaan-bacaan Injil yang akan menjadi bahan khotbah yang akan disampaikan oleh para imam, uskup. Gereja Katolik juga mengimani satu Tuhan, satu iman dalam satu komuni suci. Satu di sini juga berarti kesatuan iman yang dimiliki oleh umat kepada Bapa. Ada banyak yang dilakukan untuk menjaga kesatuan dan kesatuan gereja. Satu itu satu Tuhan, kesatuan iman. Satu itu satu pemimpin. Itu tampak dalam tahta kepausan. Persatuan umat Katolik semesta dalam mewujudkan persaudaraan dan tata sakramen. Nah, jadi bagaimana kita memperjuangkan gereja yang satu? Misalkan, aktif dalam kegiatan menggereja, setia dan taat pada persekutuan, dan terbuka dan menghormati perbedaan. Inilah
yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan gereja yang satu. Dasar biblisnya ini dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Ini dasar biblis untuk gereja yang satu. Karena sama seperti tubuh itu satu dengan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam roh kita semua satu. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat bagi tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita diberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita diberikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang kita elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berada di itu saling memperhatikan. Karena itu, jika anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapatkan karunia untuk mendapatkan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ini menggambarkan bahwa kita semua itu adalah anggota yang sama. Yang kedua, gereja yang kudus. Sifat gereja Katolik yang kedua adalah kudus. Kudus di sini berarti bahwa sebagai orang Katolik mempercayai dengan sungguh bahwa gereja tidak dapat kehilangan kekudusannya. Kekudusan dari gereja sendiri didapatkan dari Yesus Kristus sendiri, yang rela datang ke dunia dan menyerahkan dirinya, nyawanya, untuk menjembatani hubungan Allah dengan manusia yang pernah dihancurkan oleh dosa.
Dan kehancuran hubungan ini akibat dosa manusia, ini bisa kita lihat dalam Alkitab. Yesus berusaha untuk menyatukan kembali. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan nyawanya untuk mempersatukan itu. Dan lagi, seperti yang telah kita ketahui, Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ia memiliki 12 murid, atau sekarang kita sebut sebagai rasul, untuk melanjutkan karya yang telah dirintis oleh Yesus sendiri. Setelah Yesus bangkit ke surga, ia menunjuk Petrus menjadi salah seorang pemimpin mendirikan gereja. Hal inilah yang menjadi cikal bakal adanya keberadaan gereja Katolik. Hingga saat ini, ajaran Yesus untuk memiliki suatu pemimpin gereja Katolik masih tetap dilaksanakan dengan adanya keberadaan Paus. Gereja yang kudus itu artinya bahwa gereja berasal dari Allah yang kudus. Menuju kepada Allah yang kudus. Jiwa gereja adalah Roh Kudus. Ajaran dan praktek ritual sakramennya kudus. Anggota kudus karena dibasuh oleh pembaptisan. Ini ringkasan mengenai gereja yang kudus. Lalu, bagaimana kita memperjuangkan gereja yang kudus? Pertama, saling mengampuni supaya tidak ada dosa di antara kita. Saling mendoakan. Aktif dalam kegiatan-kegiatan liturgi gereja. Hidup menurut ajaran Kristus. Memperjuangkan gereja yang kudus. Kita melihat secara singkat mengenai ajaran kitab suci. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladang. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan lalang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan dalam ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Di sini artinya bahwa Allah telah menciptakan manusia itu baik adanya, segambar, secitra dengan Allah. Namun karena ada kehendak bebas, benih baik yang ditaburkan oleh Allah itu tidak semua akan tumbuh dengan baik. Ada yang menjadi orang baik, tetapi ada juga orang menjadi berdosa. Nah, orang berdosa inilah ilalang tadi. Maka, apa kaitannya dengan gereja yang kudus? Ada yang bisa menjawab? Gereja yang Katolik. Yang tidak kalah penting dalam sifat gereja Katolik adalah sifat yang bersifat Katolik atau umum, universal. Ya, benar sekali. Katolik sendiri adalah bahasa Yunani yang berarti umum. Pada dasarnya gereja Katolik disebut-sebut atau memiliki arti umum. Itu didasarkan oleh 3 hal: keterbukaan, waktu, dan tempat. Berdasarkan sifat umum keterbukaan, gereja Katolik adalah umum atau terbuka untuk semua orang dari berbagai kalangan. Bisa juga
kita disebut sebagai sifat universal. Nah, meski memang kita sendiri umat Kristiani mengetahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih dan dipilih oleh Allah, tetapi karya keselamatan yang ingin Allah berikan tidak hanya terbatas pada bangsa Israel, melainkan untuk semua umat manusia. Jadi pandangan bahwa hanya umat Israel saja yang bisa beragama Katolik ataupun Kristen itu tidak benar. Gereja Katolik itu tidak memandang latar belakang. Entah dari mana seseorang itu ingin mempelajari agama Katolik, silahkan. Yang kedua, berkenaan dengan waktu, ajaran Gereja Katolik berasal dari ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri. Akan tetapi, terus diajarkan dari waktu ke waktu tanpa berkesudahan. Katolik artinya terbuka pada semua umat manusia dan dari berbagai macam cara dan persoalan hidup mereka. Gereja memiliki misi untuk mewartakan Injil kepada seluruh makhluk di seluruh dunia. Bagaimana kita memperjuangkan gereja Katolik ini? Gereja yang Katolik ini menghormati kemajuan budaya, adat istiadat, agama dan bangsa. Memperjuangkan keadilan bagi semua orang, ikut terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat. Gereja yang apostolik. Apostolik ini artinya apa? Gereja Katolik memiliki sifat keempat, yaitu, dan ini disebut terakhir adalah apostolik. Artinya bahwa apostolik sendiri adalah bahwa gereja Katolik berpegang teguh pada ajaran Kristus dan ajaran para rasul. Gereja Katolik dalam perkembangannya dibantu dan digerakkan oleh Roh Kudus. Setelah Yesus bangkit dan kembali ke surga, ia menyuruh Petrus untuk melanjutkan tugas membentuk perutusan dan pewartaan kabar gembira. Petrus mendirikan gereja dan membentuk susunan kepengurusan gereja yang dipegang oleh rasul-rasul lainnya. Karena gereja Katolik bersifat apostolik, maka gereja setelah sepeninggalan para rasul, Petrus dan rasul-rasul lainnya, segera mencari pengganti mereka. Para pengganti ini akan bertugas untuk meneruskan tugas perutusan seperti yang telah dilakukan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain. Ajaran yang diajarkan juga secara turun-temurun tetap berusaha untuk dijaga, di mana para penerus Kristus ini akan melanjutkan ajaran Kristus dan menyampaikannya kepada umat. Paus, uskup, imam, diakon, dan biarawan-biarawati lain juga membantu meneruskan ajaran yang telah direncanakan dan diprogramkan oleh hierarki. Sifat gereja apostolik ini dibangun atas dasar para nabi dan para rasul. Gereja merupakan warisan dari para rasul. Roh Kudus yang diam di dalamnya tetap menjaga tradisi, ajaran serta pedoman-pedoman dari para rasul. Menjalankan dan melanjutkan tugas-tugas para rasul. Ia tetap diajarkan dan dibimbing oleh para rasul hingga saat ini. Bagaimana kita memperjuangkan gereja yang apostolik? Rajin merenungkan dan mengamalkan ajaran kitab suci. Aktif dalam karya pelayanan gereja. Setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Dasar biblisnya, cara hidup orang perdana. Ini bisa kita baca dalam hati, bisa kita ulang-ulang, sehingga kita bisa menyadari bahwa gereja memiliki sifat apostolik yang berlandas dari ajaran para rasul. Setelah Yesus bangkit, naik ke surga, ia memberikan kuasa kepada Petrus sebagai kepala dengan para rasul yang lain. Nah, inilah gereja perdana.
bisa kita baca dalam hati. Dan terima kasih. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.